Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oktagonpedia, di mana kamu bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan menarik. Simak selengkapnya. Mari kita mulai. Qadam adalah sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib selain manusia. Qadam adalah gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki qadam adalah dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Di Indonesia, fenomena qadam masih banyak dipercayai dan diterapkan untuk melancarkan kepentingan duniawi. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa qadam adalah pendamping manusia. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa qadam adalah pendamping manusia. Qadam pendamping ini bisa didapat manusia karena keturunan dan disebut berasal dari dirinya sendiri. Dalam jurnal penelitian berjudul Komunikasi Transendental Praktisi Supranatural dengan Qadam untuk Penyembuhan Penyakit Medis dan Non-Medis tahun 2020 oleh Genik Puji Yuhanda, kemampuan manusia berkomunikasi dengan alam gaib atau jin dikenal dengan istilah pemanfaatan qadam. Qadam adalah gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki qadam adalah dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Apakah qadam itu baik atau sebaliknya berbahaya? Diungkap dalam kajian penelitian yang ditulis oleh Genik, qadam keturunan atau leluhur itu dianggap baik, terutama ketika ia mampu menyelesaikan berbagai masalah. Istilah qadam secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Qadam memiliki arti pembantu. Qadam digambarkan sebagai sosok dari kalangan jin. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan jin adalah makhluk halus yang diciptakan dari api. Qadam adalah kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah bagi manusia. Ini yang dipercayai oleh kebanyakan orang. Wujud qadam pun bermacam-macam. Qadam pendamping atau leluhur bisa berupa qadam macan putih, qadam macan kumbang, qadam naga, qadam jin korin, qadam ular, qadam buaya putih, qadam ratu, qadam harimau loreng, qadam nenek tua, qadam singa api, qadam buto ijo, qadam wesi kuning, qadam merah delima, qadam singo barong, qadam keris semar mesam, qadam idu geni sabdodadi, dan masih banyak lagi. Berbagai macam wujud qadam yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia disebut memiliki kemampuan penyembuh hingga memiliki kemampuan pengasihan. Qadam dalam Islam ditengahi dengan pendapat yang berbeda-beda. Ada pendapat yang memperbolehkan manusia memiliki qadam pendamping untuk dimanfaatkan, dan ada pendapat yang tidak memperbolehkan karena beresiko menyesatkan manusia. Dalam buku berjudul Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan oleh Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB, memelihara qadam dalam Islam, hukumnya boleh selama pelakunya disiplin syariat dan tidak menimbulkan mudarat atau perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, hukum memiliki qadam pendamping atau leluhur bisa berubah haram jika pelakunya fasik atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Terlebih jika perbuatan pemanfaatan kodam dapat menimbulkan mudarat dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Kodam bisa dipahami dengan pendampingan manusia oleh jin sebagai makhluk halus. Banyak orang menyebut seseorang yang memiliki kodam berbeda dengan mereka yang tidak memiliki kodam dalam dirinya. Dalam buku berjudul Ilmu Mistik Kejawen, Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa oleh Petir Abimanyu, berikut ada beberapa cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak. Kodam pendamping atau leluhur bisa dilihat dari tanda atau ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Terlihat dari pola pikir. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah memperhatikan pola pikirnya. Mereka yang memiliki kodam punya pola pikir lebih dewasa dari usianya. Seorang anak atau remaja umumnya memiliki pola pikir yang belum dewasa dan keras kepala. Ini berbeda dengan pemilik kodam. Mereka dapat memiliki pemikiran layaknya orang dewasa yang bijaksana. Kemudian yang kedua, bicaranya penuh makna. Apapun yang dilontarkan oleh seseorang yang kodamnya telah menyatu, selalu berbobot dan juga penuh petuah yang bermanfaat. Ucapannya tak pernah seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Yang ketiga, terlihat dari kepekaan batin. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah melihat dari kepekaan batinnya. Mereka dengan kodam memiliki kepekaan batin yang tinggi, seperti kemampuannya melihat hal yang tidak kasat mata. Yang keempat, terlihat dari kemampuan melihat masa lalu. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah terlihat dari kemampuannya melihat masa lalu. Dijelaskan bahwa kodam adalah makhluk yang sudah ada sejak lama dan tidak bisa dimusnahkan, namun bisa diturunkan. Maka jika begitu, seseorang dengan kodam pendamping atau leluhur pasti akan memiliki kemampuan melihat masa lalu. Kemudian yang kelima, terlihat dari rasa penasaran. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah terlihat dari rasa penasaran yang dimilikinya. Orang yang memiliki kodam akan lebih penasaran dengan hal yang berkaitan dengan sejarah. Mereka dengan kodam akan suka bertanya kepada orang-orang tua dan mempelajari tentang masa lalu. Ini termasuk saat mereka masih kecil. Mereka lebih tertarik mendengarkan cerita dari kakek neneknya daripada bermain. Yang keenam, terlihat dari tanda khusus. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah terlihat dari tanda-tanda khusus pada tubuhnya secara fisik. Seseorang yang memiliki kodam biasanya akan memiliki bercak hitam atau coklat pada bagian tubuh tertentu. Yang ketujuh, terlihat dari penghormatan pada keluarga. Cara mengetahui seseorang memiliki kodam atau tidak adalah terlihat dari penghormatannya kepada keluarga. Kodam pendamping atau leluhur sangat memengaruhi sikap pemiliknya. Mereka dengan kodam leluhur akan menghormati dan menghargai jerih payah yang sudah dilakukan para leluhur. Yang kedelapan, ucapannya sering jadi kenyataan. Ciri selanjutnya dari orang yang kodamnya sudah menyatu adalah ucapannya sering menjadi kenyataan. Apalagi jika dibuat marah dan menyumpahi. Maka dari itu orang tersebut harus menjaga emosi dan omongan karena dapat membahayakan orang lain. Yang kesembilan, firasatnya tajam dan berwibawa.
Hal ini mungkin sudah jelas. Pandangan dan firasatnya akan hal yang terjadi akan menjadi tajam karena ia memiliki kodam yang sudah menyatu. Tak hanya itu, ia juga akan semakin berwibawa dan disegani oleh orang di sekitar karena auranya terasa amat kuat. Tak hanya itu, ia juga akan semakin berwibawa dan disegani oleh orang sekitar karena auranya terasa amat kuat. Yang ke-10, disukai banyak orang kendati disegani. Orang yang kodamnya telah menyatu dalam diri juga acap kali memiliki banyak teman karena disukai oleh banyak orang. Sifatnya terasa menyenangkan dan siapa saja ingin berada di dekatnya. Demikianlah tanda-tanda seseorang memiliki kodam. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu di episode Oktagonpedia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.